Nah, sekarang Unyil akan mengajak kalian ke salah satu pabrik karpet terbesar di Turki. Lokasinya ada di kawasan industri Velimese Tehirdağ, sekitar 2 jam perjalanan dari kota Istanbul. Pabrik yang mulai membuat karpet sejak tahun 1980 ini setiap tahunnya mampu memproduksi karpet lebih dari 4 juta meter persegi. 50%-nya untuk pasar domestik dan 50%-nya lagi untuk diekspor. Nggak cuma di sekitaran Timur Tengah saja, tapi sampai ke Eropa dan Amerika juga. Selain karpet, pabrik ini juga memproduksi bahan benangnya sendiri loh. Nah, penasaran ingin tahu pembuatan karpet Turki? Let's go, kita mulai. Kalian tahu itu apa? Apa ya? Tahu cara membuatnya. Di laptop si Unyil kita bisa mengetahuinya. Laptop si Unyil kita belajar bersama. Selain makanan, apa yang terkenal dari negara Turki? Yap, karpet. Ada banyak karpet buatan Turki yang beredar di Indonesia loh. Coba aja cek karpet kalian di rumah. Kalau ada label made in Turkinya, berarti Unyil nggak bohong. Untuk membuat karpet, kita buat benang karpetnya dulu. Bahannya dari biji plastik jenis polipropilen. Dalam mesin extruder ini, butiran polipropilen akan dipanaskan sampai meleleh pada suhu di atas 165 derajat Celcius. Setelah itu, lelehan ditarik hingga membentuk serat-serat halus memanjang. Nggak cuma warna putih saja loh, tapi ada juga benang dengan warna lainnya. Setiap tahun, pabrik ini mampu memproduksi 15 ton benang polipropilen beraneka warna. Selain digunakan sendiri, benang-benang ini juga dikirim ke beberapa pabrik karpet lain yang ada di Turki. Selanjutnya adalah proses pemintalan. Pada mesin ini serat-serat benang direnggangkan dan diluruskan. Setelah itu dipilin agar menyatu dan menjadi benang dengan ukuran tertentu. Jenis benang sintetis polipropilen memang lebih banyak digunakan dalam industri karpet modern. Selain harganya lebih murah dibanding bahan wol, benang jenis ini juga lebih tahan terhadap noda, mudah dibersihkan, mempunyai warna yang cerah, dan yang pasti lebih kuat dan tahan lama. Untuk membuat benang yang lebih tebal, prosesnya lumayan panjang. Benang harus dicuci dan dipanaskan juga agar lilitannya jadi lebih erat dan kuat. Selain dari benang polipropilen, ada juga karpet dari jenis benang wol. Benang wol yang dibuat di pabrik ini memakai bahan wol dari Selandia Baru yang dicampur dengan bahan sintetis serat akrilik. Penggunaan bahan sintetis sebagai bahan campuran bisa menghemat pemakaian bahan wol dari alam loh. Maklum, kasihan kan dombanya kalau bulunya diambilin terus. Oke, sudah ada jutaan gulungan benang beraneka warna nih. Mau dibuat karpet model apapun sudah bisa. Mana sih nih Pak Oga? Ngajakin beli karpet jam 12 siang, tapi sampai sekarang gak nongol-nongol. Percuma aja tadi Unyil lari-larian dari Taksim ke sini. Ngomong-ngomong, bunga tulip sebanyak ini siapa yang menanam ya? Wah, pasti capek tuh nyiramnya. Oh, jangan-jangan orang ini kali. Soalnya cuma ada patung dia sih. Aduh, Pak Oga lama amat sih. Sekarang kita buat desain karpetnya yuk. Dari ruang desain ini sudah dihasilkan ratusan desain karpet loh. Mulai dari model yang paling klasik sampai yang paling modern dan kekinian. Cie. Pembuatan desain karpet memakai teknologi komputer dengan tingkat ketelitian sampai satuan piksel. Super duper detail banget nih. Gambar desain pada komputer ini nantinya akan langsung terbaca oleh mesin rajut. Setelah itu, mesin rajut akan bekerja layaknya mesin printer pada komputer.
Makanya kalau sampai ada coretan setitik pun pasti akan tercetak deh di hasil karpetnya nanti. Sip, benang dan desainnya sudah ada nih. Yuk kita rajut karpetnya. Ada lebih dari 20 buah mesin rajut berukuran jumbo. Mesin yang paling besar ini mampu merajut karpet dengan lebar hingga belasan meter. Kalau ada masjid ataupun perkantoran yang butuh karpet utuh berukuran besar, bisa tuh pesan langsung ke sini. Setiap mesin rajut setidaknya membutuhkan 16.000 kon benang yang disusun secara teratur seperti ini. Alamak, kalau sampai salah pasang sedikit saja bisa ruwet deh benang-benangnya. Kalau ada benang yang putus ataupun habis, bisa disambung lagi dengan yang baru. Dalam waktu 1 jam mesin ini bisa merajut karpet hingga 10 meter lebih loh. Cepat juga kan? Soal kualitasnya gak kalah deh sama rajutan tangan. Dijamin kuat dan rapi. Karpet sudah jadi, kemudian dicek di bagian quality control. Kalau ada hasil rajutan yang kurang rapi, petugas akan langsung menandai dan memperbaikinya. Selanjutnya, karpet akan dibawa ke proses pelapisan lem. Pelapisan lem pada bagian belakang karpet ini tujuannya untuk memperkuat jalinan antar benang, sekaligus menjadikan karpet tidak licin saat dipakai. Setelah itu konveyor akan membawa karpet melaju dengan kecepatan 3 meter per menit, melewati beberapa tahapan pengeringan, hingga akhirnya sampai di mesin potong ini. Atur mata pisau sesuai ukuran karpet yang diinginkan, lalu mesin akan menarik karpet secara otomatis, sampai karpetnya terpotong rapi. Bagian tepi karpet juga harus dipotong ya, biar nggak merusak penampilan. Khusus untuk karpet dengan motif timbul, masih butuh perlakuan tambahan nih. Yap, dicukur. Ternyata gak cuma rambut aja loh yang bisa dimodel timbul dengan alat cukur yang satu ini. Motif timbul pada karpet akan memberikan kesan 3 dimensi dan terlihat lebih hidup. Berikutnya, pasang label pada bagian belakang karpet. Label ini berisi data dan informasi tentang karpet. Mulai dari jenis karpet, bahan yang digunakan, ukuran, warna, sampai tanggal dan tempat pembuatannya juga. Setelah itu masih ada satu proses lagi nih, yaitu mengobras bagian tepi karpet biar makin rapi. Dengan diobras seperti ini, hasil rajutan benang yang ada di bagian tepi karpet jadi tidak mudah lepas, sehingga karpet pun lebih awet. Oke, sekarang tinggal kita packing. Gulung karpet pakai mesin penggulung ini, kemudian bungkus dengan plastik, lalu press. Saat ini karpet buatan Turki yang ada di Indonesia masih tergolong karpet mahal loh. Selain karena kualitas bahan dan rajutannya yang bagus, motifnya pun juga keren-keren. Sip, karpet made in Turki siap dipasarkan. Nah, gimana? Kalian mau pilih yang mana nih buat mempercantik interior rumah kalian? Aduh, Pak Oga mana sih nih? Lama amat. Unyil jadi ngantuk nih. Mana sih Pak Oga? Aduh, Den, maaf ya telat. Gara-gara ada demo, mau kudeta tuh. Jalanan jadi pada ditutup, Den. Ya, terus gimana dong Pak? Situasinya gawat nggak? Ya, kalau sekarang sih udah aman, Den. Udah diatasi sama pasukan keamanan Turki. Tapi keluarga Unyil di Indonesia pasti pada khawatir nih Pak. Udah, tenang aja, Den. Yang penting kita aman sini. Yuk, kita kemon. Buru tutup nih toko karpetnya. Oke deh Pak. Nanti pilihin karpet yang bagus ya Pak. Siap, Den. Nah, sekarang ada yang tahu nggak bunga tulip itu dari mana? Bukan. Belanda memang terkenal sebagai negeri tulip. Tapi kalau bunga tulipnya sendiri, asalnya ya dari daratan Turki ini. Orang Turki pertama kali menanam tulip sejak abad ke-10 Masehi. Pada masa kekhalifahan Utsmaniyah, bunga ini mulai banyak ditanam dan dibudidayakan, hingga akhirnya menyebar sampai ke Eropa, termasuk Belanda.
Kecantikan bunga tulip juga menjadi inspirasi untuk membuat hiasan interior rumah loh. Banyak sekali karpet ataupun hiasan interior rumah di Turki yang memakai motif bunga tulip ini. Wah, beruntung banget deh. Unyil bisa menikmati keindahan bunga tulip yang sedang mekar di negeri asalnya. Masih penasaran dengan bunga-bungaan? Oke deh, setelah ini Unyil akan ajak kalian ke kebun bunga Furano di Pulau Hokkaido, Jepang. Ada bunga lavender yang super cantik nih. Bisa diolah jadi parfum dan sabun juga loh. Jangan kemana-mana ya.